Dilanjut saja sepertinya ya. Oh. Karena di sini terkendala jaringan Pak Rangga. Oke, baik. Dulu Pak Rangga ya. Oke, baik. Mungkin mohon maaf sebelumnya, mungkin terkendala jaringan untuk Kak Elmanya untuk masih proses untuk login kembali. Mungkin terima kasih barusan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya langsung saja mungkin kita ke penyampaian pemateri. Tentunya pada narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Beliau ini banyak sekali tentunya pengalamannya. Salah satunya beliau ini merupakan owner dari Baksoha, franchise pisang nugget Banasa, dan juga Momo Kotos, Kubiko Event Organizer, dan juga founder Azi Co. Maaf, sorry Kak Mas Koko jika ada salah penyebutannya. Banyak sekali bisnisnya luar biasa pada siang hari ini. Halo Mas Koko, selamat siang. Halo, siang. Ya, Mas Koko, gimana nih? Sudah siap untuk sharing pada siang hari ini? Siap sekali, Pak Rangga. Oke, baik. Langsung saja, Mas Koko, disilakan waktunya dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Mati saya udah ini ya? Oh iya. Baik, sudah muncul? Sudah Pak Rangga. Maaf Pak Rangga, ada gangguan jaringan ini. Gak apa-apa. Silakan Mbak Elma, dipersilakan kembali. Ya, silakan untuk Bapak Koko Widiantara untuk menyampaikan materinya. Oke, suara saya tes audio dulu. Suara jelas ya? Jelas sekali, Mas. Sudah jelas, Bapak. Suara jelas, video juga jelas ya? Iya, Pak. Oke, berarti saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi nih yang utama nih kepada Universitas PSI Tegal. Jadi kembali lagi mengajak saya untuk workshop online atau webinar. Kali ini saya yang ketiga kalau nggak salah ya, atau webinarnya kedua kalau nggak salah ini. Jadi alhamdulillah masih diajak gitu kan untuk sharing ilmu. Di sini memang kemarin ketika dikonfirmasi mau temanya ngobrolin Instagram Ads gitu. Jadi ini langsung saya mulai aja, saya udah siapin materi. Jadi buat teman-teman nanti mungkin kalau misalkan setelah saya share materinya ada yang kurang jelas atau mau tanya apa nanti mungkin ada sesi tanya jawab ya Mbak, untuk hostnya mungkin ada tanya jawab nanti ya sesi. Iya Bapak, ya ada sesi tanya jawab habis ini. Oke. Jadi ini nanti saya run aja untuk materinya yang saya share. Ini lebih ke Instagram Ads. Jadi teman-teman ekspektasinya kalau ini teknis mungkin sedikit meleset. Jadi ini walaupun ngobrolin Instagram Ads, saya nggak melulu teknis, tapi memang ini basic dulu. Nanti setelah teknisnya itu lebih rumit mungkin ya, lebih butuh waktu panjang. Nanti mungkin sesi berikutnya. Ini lebih ke pola-pola awal bagaimana sih kita memahami atau membangun Instagram Ad atau lebih ke konten-konten kayak gitu. Jadi ini saya mulai aja langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Instagram Ad ya gitu ya. Jadi ini nextnya dari saya interupsi. Oke, ini mungkin kenalan dulu ya. Kenalan singkat aja. Tadi udah disebutin sama Mas Rangga. Mungkin nama saya Koko Widiantara. Jadi ini teman-teman di sini kalau bisa nge-view untuk monitor. Jadi kalau mau follow Instagram saya atau Facebook saya atau mau add WA saya bisa dilihat di sini. Terus saya sedikit cerita profil aja, pengalaman kerja mungkin teman-teman juga bisa baca. Saya di Klinik Desain Semarang, itu agensi digital marketing kalau sekarang. Itu salah satu yang terbesar juga di Semarang. Terus saya pernah juga di Hotel Pandanaran Semarang, itu Hotel Bintang 3 yang di kawasan Segitiga Mas Semarang. Saya sebagai hotel artis atau lebih ke event organizer internalnya. Terus di Ciputra Group saya di marketing strategiknya. Jadi itu perjalanan dulu
bekerja, terus sekarang usaha, alhamdulillah sudah bisa punya usaha sendiri. Sekarang punya Asi&Co itu bergeraknya di digital agency, jadi masih berhubungan ya dengan konten-konten digital seperti itu untuk UMKM ataupun untuk startup yang memang membutuhkan jasa kita seperti itu. Terus alhamdulillah juga kita ada Kubiko Event Organizer, cuman selama pandemi ini dari bulan Maret sampai sekarang semua job kita stop, kita hold dulu, nanti menunggu kondisi lebih kondusif, kita berdoa bersama kondisi kembali normal seperti sedia kala. Itu tadi Kubiko Event Organizer selama pandemi ini memang kita nggak running sama sekali, jadi semua job kita batalkan atau kita hold. Nah, alhamdulillah untuk bisa dibilang saya itu banyak perjalanan setelah saya resign dari pekerjaan, saya banyak membuat produk-produk, dan di situ pun saya banyak belajar bagaimana mengawali usaha gitu. Walaupun memang ada beberapa usaha yang akhirnya nggak bisa survive kayak gitu, tapi memang pengalamannya luar biasa, saya jadikan pengalaman, jadi mungkin bisa share ke teman-teman gitu bagaimana cara memulai usaha gitu. Ini ada yang masih survive, saya ceritakan yang masih survive aja. Bisa Ngarit Banasa, alhamdulillah ada beberapa cabang, itu pun punya mitra, jadi saya mitrakan. Terus Momokotos juga sama, itu roti bakar. Terus yang terbaru ini baru, alhamdulillah belum ada berbulan-bulan, ini yang barangkali teman-teman di Tegal ini pernah dengar kemarin yang viral-viral kayak gitu. Jadi based on pengalaman saya membuka usaha kuliner selalu viral kayak gitu. Jadi nanti ini yang akan saya share poin-poinnya bagaimana sih memulai usaha kayak gitu. Jadi alhamdulillah bubur bakar Altomoro ini mungkin bisa di follow Instagramnya, itu juga kembali viral walaupun dengan segala keterbatasan termasuk apapun itu dengan kondisi pandemi seperti ini, tapi alhamdulillah mendapatkan respon masyarakat yang luar biasa. Jadi itu sedikit tentang saya, mungkin yang saya share itu yang bisa saya share, teman-teman mungkin bisa follow untuk apa sih bagaimana usahanya Mas Koko ya, seperti itu. Oke, mungkin singkat aja ya perkenalan dari saya, cukup ya. Ini langsung ke materi aja mungkin kali ya, ke materi berikutnya. Oke, kita mulai, mungkin langsung mulai aja. Oke, walaupun tadi kita berbicara awalnya dari Instagram dan ads gitu ya, ini mungkin saya bicara mindset dulu sekarang. Mindset bagaimana, mungkin mindset juga knowledge. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih kuliah semua ya, ini ya, masih kuliah semua, peserta masih kuliah semua, mungkin masa-masa pandemi ini pengen memulai usaha atau memang sudah mulai punya usaha, tapi memang masih fasenya masih bagaimana nih caranya, bagaimana nih yang kurang, apa nih yang kurang kayak gitu. Jadi mungkin nanti sedikit saya bantu untuk bagaimana sih caranya secara marketing gitu ya, secara marketing produk kita itu diketahui atau dikenali oleh calon konsumen kita, akhirnya muncul leads, akhirnya muncul closing kayak gitu. Oke, mungkin bagaimana cara memulai usaha saat ini. Oke, next. Nah, saat ini memang mungkin teman-teman di sini semuanya tahu ya, usaha sekarang nggak melulu yang membuka toko offline atau berdagang di pasar atau apapun itu yang sifatnya konvensional, tapi memang usaha saat ini dibagi dua, konvensional sama usaha atau bisnis online digital yang melibatkan memang digitalisasi seperti itu. Ini mungkin semua teman-teman udah pada tahu basicnya. Oke, next. Oke, ini usaha konvensional ya. Jadi tanpa saya jelaskan pun pasti teman-teman juga tahu, tapi memang konvensional ini bisnis yang polanya adalah pola lama, generasi old. Jadi kalau kita compare konvensional dengan bisnis 4.0 ya saat ini ya, bisnis milenial itu sifatnya sekarang online semua. Nah, ini konvensional ini memang mungkin lebih ke pola bisnis yang dibangun oleh orang tua kita dulu gitu. Jadi kalau sekarang masih ada yang
bisa survive itu yang memang karena memang sudah terbangun sebian lama, sudah cukup lama berdarah-darahnya, jadi sampai sekarang masih survive itu memang banyak sekali ini. Tapi memang juga tidak bisa dipungkiri bisnis konvensional ini banyak yang tumbang juga saat ini, gitu, karena memang mereka nggak bisa adaptasi dengan kondisi yang sekarang seperti itu. Jadi kalau bisa dibaca poin-poinnya di sini, memang bisnis konvensional, walaupun saya pun masih melakukan gitu, tapi memang tidak 100% semuanya konvensional atau bisnis pola lama gitu. Memang konvensional itu kalau kita ketahui memang membutuhkan banyak modal. Salah satunya adalah untuk sewa tempat, kayak gitu, untuk membeli tempat atau membeli aset seperti itu. Terus produknya memang harus display, on stock juga seperti itu, harus update segala macamnya. Terus aset-aset penunjang lainnya untuk display, untuk sistem-sistem yang ada di dalam situ, gitu kan. Terus juga jam operasionalnya juga masih terbatas. Kalau memang pun tidak terbatas atau 24 jam juga membutuhkan effort tenaga yang lebih seperti itu. Terus ya semuanya masih dikelola secara konvensional, masih pola lama gitu ya. Mungkin next ini yang bisnis online, online atau digital. Ini seperti yang kita tahu, bisnis online atau digital itu memang bisnis yang kekinian, yang polanya adalah pola-pola yang biasanya pinternya anak milenial nih yang biasa melakukan, dan itu pun kadang ide-idenya itu tidak terpikirkan oleh kita. Oleh kita artinya apa? Artinya memang sekarang bisnis itu tanpa batas, tanpa ada batasan sama sekali. Kita tahu ya, maksudnya banyak sekali anak-anak muda yang sekarang masih sekolah SMA, SMP sudah memulai bisnis dengan omset yang gila, yang tanpa kita ketahui mereka hanya di dalam rumah atau memang hanya ngopi kayak gitu, mereka hanya aktif di menggunakan gadgetnya, menggunakan smartphone-nya, tapi omsetnya sudah sampai miliaran. Bisa kita kasih contoh misalnya dari sisi produk ya, mungkin dari sneakers, sepatu, dari jersey, dari fashion, dari produk kecantikan, kosmetik seperti itu ya. Ini sekarang lagi in ya. Itu mereka luar biasa sekali. Mereka melakukan digitalisasi produk seperti itu, hanya melakukan itu, tapi omsetnya luar biasa. Mereka tanpa keluar keringat, ibarat kata seperti itu, tapi omsetnya luar biasa. Nah itu perbedaan bisnis konvensional dan bisnis online seperti itu. Ini secara garis besarnya poin-poinnya saya tulis di sini, bisa teman-teman pelajari dan bahkan teman-teman udah tahu lah ini secara garis besarnya udah tahu seperti itu. Mungkin next. Nah ini based on pengalaman ya, ini based on pengalaman saya, mungkin sedikit yang bisa saya sharing, semoga aja bermanfaat. Jadi ini berhubungan dengan konten digital atau lebih ke ini kita bicara di platformnya untuk Instagram seperti itu. Jadi bagaimana sih memulai bisnis untuk pemula seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa banyak belajar di sini. Contohnya nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan nanti bisa chat atau bisa sesi tanya jawab setelah materi saya share, nanti bisa tanya-tanya. Mungkin next. Nah ini bicara bisnis, kita memulai bisnis sebagai startup, memang yang perlu kita utamakan itu adalah mindset yang benar. Jadi pola pikir ini memang harus kita awali dengan niat yang benar dulu. Kalau memang mindsetnya kita salah untuk bisnis, ini yang penentu bisnis, saya bilang penentu kesuksesan bisnis 95%-nya adalah ditentukan oleh faktor mindset atau pola pikir dari pribadi yang akan melakukan atau melakukan bisnis seperti itu. Jadi memang hati-hati, saran saya bicara seperti ini bukan berarti selalu mulus perjalanannya, enggak, tapi memang ketika saya mengalami sesuatu dengan mindset yang salah, memang akhirnya terpeleset juga seperti itu di dalam bisnis. Jadi saya mengingatkan teman-teman bahwa
pola pikir itu adalah yang utama untuk melakukan mengawali bisnis seperti itu. Kita sebagai startup ya tentunya ya, untuk apalagi yang baru memulai sudah mikirin untung dulu, itu biasanya yang memang akan menjadi jurang atau menjadi penghancur bisnis kita seperti itu. Oke, mungkin next yang pertama dari mindset ya, mungkin ya mindset harus kita benerin dulu, kita awali dengan niat yang baik, dan tentunya yang sedikit tadi tentang mindset kita sebagai muslim ya, kita yakini bahwa ada di riwayat Bukhari itu juga mindset itu penting, bahwa Allah itu tergantung prasangka hambanya, gitu kan, ada hadis seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara mindset tadi sedikit ke belakang, memang kita kalau memulai bisnis ya udah, kalau mindset kita sukses, mindset kita kaya, insya Allah itu bakal akan terjadi apa yang di depan nanti di bisnis kita seperti itu. Oke, tadi soal mindset, dan ini taruh kata kita akan memulai jualan seperti itu. Jadi bagaimana sih memulai jualan gitu kan? Tentunya kita sudah punya bayang-bayang produk, punya bayang-bayang apa nih yang akan kita jual kan, seperti itu. Biasanya seperti itu. Atau biasanya bagaimana sih kalau teman-teman mulai bisnis? Apakah pengen bisnis dulu belum punya produk, atau sudah punya produk dulu baru mikirin masalahnya bagaimana? Itu saja. Yang jelas banyak inspirasi ya, apalagi kita di Tegal ya. Di Tegal itu sebenarnya kalau kita mau belajar bisnis hanya sebagai agen atau distributor atau reseller atau dropshipper, itu di Tegal banyak sekali produk-produk yang bisa support kita untuk memulai jualan. Tentunya itu banyak sekali kalau teman-teman hunting atau cari di sekitar Tegal itu banyak sekali sebenarnya. Oke, mungkin next ya, kita memulai dengan jualan, tentukan produknya dulu. Terus karena kita bicaranya ini lebih spesifik ke Instagram ad, makanya taruh kata kita banyak platform untuk jualan. Ada Facebook, mungkin sekarang ada TikTok bisnis itu ada, mungkin ada beberapa platform digital yang bisa support untuk jualan. Tapi di sini kita spesifik untuk Instagram. Jadi ketika bagaimana sih memulai jualan di Instagram gitu kan? Tadi kita sudah mindsetnya udah bener nih, mindset bisnisnya. Produk udah punya, gitu kan. Produk udah punya, sekarang kita mau jualan. Nah, kita ada platform digital yang free, gratis, itu ada Instagram. Instagram pun juga dibagi dua, akun personal atau Instagram untuk personal dan Instagram bisnis. Nah, di sini untuk karena kita berbicaranya adalah korelasi dengan Instagram ad ya, atau Instagram advertising, jadi kita bicaranya adalah Instagram bisnis. Jadi teman-teman yang sudah punya produk jangan sampai belum punya Instagram bisnis, gitu ya. Itu perlu jadi catatan khusus. Kalau teman-teman ini Instagramnya walaupun ada secara personalisasi, ada kebutuhan untuk profil pribadi, tapi kalau memang diseling untuk jualan, lebih baik saran saya upgrade ke Instagram bisnis, karena memang itu nanti akan membantu selling kita, jualan produk kita. Jadi teman-teman menjadi catatan penting, harus punya Instagram bisnis atau di-upgrade yang sudah punya Instagram, di-upgrade menjadi Instagram bisnis. Oke. Instagram bisnis pun juga nanti saya kasih step-stepnya atau clue-cluenya bagaimana sih supaya maksimal gitu, supaya maksimal untuk menjadi Instagram dengan feed yang disukai oleh viewer atau yang follower, atau bisa muncul di explore, atau bisa mendapatkan engagement yang bagus. Seperti itu nanti saya jelaskan berikutnya. Yang jelas teman-teman kalau memang mau jualan, siapkan Instagram bisnis dan kasih minimal kerangkanya dulu secara covering. Jadi ketika first impression, ketika follower kita lihat Instagram kita itu menarik,
Jadi ketika mereka nge-view, yang dibikin semenarik mungkin Instagram kita tampilannya. Jadi satu memang harus diawali dengan nama yang mudah diingat dan bagus. Ingat, nama adalah doa, jangan sampai nama yang aneh-aneh atau yang nama sudah diidentifikasi nama yang nggak baik seperti itu. Nama ini skip aja nih kayaknya nggak benar. Nah itu akan sangat merugikan kita. Jadi kasih nama yang spesifik yang sesuai dengan produk kita ataupun nama-nama yang masih masih secara normatif itu masih baik seperti itu. Oke, next mungkin tadi satu membuat Instagram bisnis ya. Nah tadi kan produk sudah ada, Instagram sudah ada, akun bisnisnya sudah ada. Jadi kita mulai posting nih, promosi kan gitu kan. Saya anggap teman-teman sudah mempunyai Instagram semua dan Instagram bisnis sudah di-upgrade ke Instagram bisnis juga seperti itu. Nah ini kadang teman-teman mau melakukan promosi atau mau posting biasanya apa sih gitu kan? Apa yang harus dimulai dari itu semua gitu. Jadi nanti saya jelaskan. Tapi di sini sebagai landasan awal gitu kan, visi-visinya. Kalau kita sudah punya akun Instagram, tentunya kita apa selanjutnya? Kita posting produk kita kan gitu. Nah, posting produk pun juga tidak bisa sembarangan saat ini, apalagi sekarang perkembangan gadget, perkembangan smartphone itu sangat luar biasa, terlebih di kualitas kamera seperti itu. Jadi jangan sampai sekarang menjadi alasan kita punya Instagram bisnis untuk produk kita fotonya masih asal-asalan. Banyak sekali bisa kita pelajari mungkin di YouTube ya, teknik bagaimana cara foto produk yang bagus ataupun dengan keterbatasan alat atau background atau tempat foto sendiri, studio foto sendiri. Sekarang kita sudah nggak ada alasan. Artinya apa? Artinya memang mau nggak mau kita harus mengikuti pola yang sudah berjalan nih, yang sudah baik nih. Jadi Instagram itu sekarang kita kalau mau muncul di explore segala macam, fotonya sekarang nggak ada yang nggak bagus. Dari tata layout untuk foto, background foto atau kualitas foto sendiri itu yang muncul di explore di Instagram itu semuanya bagus sekali gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ini masih punya alasan saya nggak bisa foto saya kamera saya jelek seperti itu, jangan sampai menjadi alasan sehingga feed kita tidak menarik. Nah, terus habis kualitas foto mungkin video juga, mungkin caption ini juga bisa menjadi tolak ukur kesuksesan postingan kita itu bagus. Jadi kalau postingan bagus itu keuntungannya apa sih? Yang jelas kalau kita itu adalah suatu produk kita yang kita posting, tentunya akan menjadi goal ya, menjadikan closing jualan yang mungkin lebih banyak diminati oleh viewer kita seperti itu. Enggak melulu follower, tapi adalah viewer kita yang melihat postingan kita, yang kebetulan di explore muncul postingan yang diminati oleh mereka. Itu faktor-faktor penentunya adalah foto, caption, dan distribusi produk ya, tentunya seperti itu. Jadi bagaimana cara posting setelah kita punya akun, kita punya materi tadi, konten untuk kita posting, terus bagaimana cara postingnya kayak gitu. Jadi di sini ketika kita mulai posting dan promosi ini, bagaimana sih tips selanjutnya gitu kan? Nah, itu bisa jadi kita nanti terbiasa kalau kita posting. Saya sendiri ada beberapa akun yang saya handle, akun kota, akun informasi kota maksudnya, itu juga kita terbiasa oleh jam-jam prime time, jam-jam rame, dan itu slot-slot itu juga itu bisa dimonetize ya. Kalau kita followernya sudah banyak, engagementnya sudah bagus, interaksinya sudah banyak seperti itu, artinya akun kita itu sebenarnya sudah bisa dimonetize, bisa kita jual slot-slot prime time-nya. Kalau itu kebutuhan kita menjual, tapi kalau kita punya produk sendiri ya itu ya sudah kita pakai sendiri slotnya gitu. Tapi kalau akun-akun informasi kota itu biasanya ada beberapa slot prime time yang kita jual. Nah ini habit itu atau
jam-jam prime time ini, jam-jam paling ramai ya, yang paling ramai ini harus kita mengerti juga strateginya. Jadi teman-teman harus memahami jam prime time-nya itu jam berapa sih. Itu biasanya bisa kita lihat dari settingan kita lihat interaksi, itu nanti bisa kita lihat semua jam ramainya follower kita aktif nge-view Instagram itu, aktif di Instagram itu jam berapa aja. Itu nanti statistiknya bisa kita pelajari. Itu dari data, nggak bisa kita share karena berbeda akun, berbeda nama akun pasti beda statistiknya. Sekarang karena apa ya, bisa dibilang algoritma Instagram itu selalu berubah dan satu hari itu bisa berubah mungkin lebih dari 24 kali kayak gitu. Jadi bisa dibilang 1 per 1 jam itu algoritma Instagram itu berubah. Jadi kita harus pintar-pintar mensiasati. Itu memang kita nggak terlalu memusingkan tentang algoritma. Yang jelas Instagram itu membenahi diri ya kayak sel darah putih lah. Kalau yang algoritma Instagram ini membenahi bug atau sifatnya hal-hal yang kurang atau menjadi bug di Instagram, akhirnya diperbaikilah itu menjadi algoritma seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai dibikin pusing di awal, lah saya harus belajar algoritma Instagram segala macamnya. Saya pikir nggak harus dipikirin di awal gitu kan, nggak harus dipikirin. Yang penting lakukan step-step yang tadi dulu gitu kan, cari jam ramai gitu kan. Terus sertakan hashtag juga, hashtag teman-teman pasti juga sudah memahami hashtag itu apa, terus bagaimana saya menyematkan hashtag. Yang jelas hashtag itu adalah yang relevan dengan produk kita atau memang relevan dengan perusahaan kita. Jangan sampai kita jualan kosmetik, hashtagnya semuanya ke kuliner. Itu nanti akan nyasar kesasar, nggak sesuai target. Jadi target audiens kita akan meleset seperti itu. Jadi harus dipahami bahwa hashtag atau tagar itu juga berperan penting. Teman-teman produknya apa memang harus disesuaikan, harus relevan dengan produk dengan hashtag tadi. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kalau ketika semuanya sudah relevan, target kita mencari misalkan produk kita kosmetik, obat jerawat, mereka akan ketik obat jerawat dan mereka akan diarahkan ke tag, ke hashtag, pasti mereka akan mendapatkan konten kita yang kita share gitu kan. Nah, ini mereka akan mendapatkan jawaban. Akhirnya kalau memang kita jualan, mereka akan beli di kita karena memang search by hashtag itu berperan penting seperti itu. Oke, mungkin next ya. Tadi ketika kita udah punya akun Instagram bisnis, sudah punya produk, terus tadi bagaimana cara kita memposting atau promosi seperti tadi juga saya jelaskan. Nanti kalau teman-teman memang masih membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa tanya setelah sesi ini atau nanti chat bisa saya jawab seperti itu. Atau WA tadi ke nomor yang tadi di depan, nanti bisa WA aja seperti itu. Oke, lanjut. Jadi mungkin ini ya, kenapa sih sebenarnya platform digital itu yang untuk jualan itu banyak sekali. Apalagi si pendiri Facebook sendiri sekarang sudah membeli beberapa platform digital yang mengancam gitu ya, aplikasi yang mereka bikin gitu ya. Terlebih Mark Zuckerberg itu kan adalah founder sekaligus dari Facebook. Mereka tahu ada beberapa ancaman gitu kan, beberapa aplikasi yang mengancam, akhirnya dibeli. Akhirnya alhamdulillah sekarang kita yang dapat untung gitu kan, artinya beberapa platform digital itu sekarang terintegrasi secara langsung. Kita apalagi Instagram ini terintegrasi dengan Facebook, atau lebih tepatnya Facebook dulu sebenarnya, Facebook fanpage, FB terintegrasi dengan Instagram, dan sekarang Instagram terintegrasi dengan Facebook seperti itu. Apabila kita posting di Instagram, kita bisa auto post, tinggal kita aktifin aja auto post ke FB page. Jadi teman-teman kalau punya Instagram bisnis,
harus punya FB page juga untuk perusahaan kita atau produk kita seperti itu. Jadi kita nggak harus posting manual ke Facebook, tapi cukup posting di Instagram bisnis, kita konekin aja ke FB page kita nggak, misalkan kita repot nggak kita kelola nggak apa-apa, tapi itu aktif, itu masih bisa mendapatkan interaksi dari yang like FB page kita, postingnya kita cukup dari satu aplikasi, dari Instagram seperti itu. Nah ini oke. Mungkin kita kasih alasan mengapa harus jualan di Instagram, walaupun memang tadi saya sebutkan ada FB page seperti itu. Dan settingan-settingan Instagram itu memang ada aplikasi manajernya. Biasanya memang kalau kita bicara IG, untuk manajer settingnya itu ada di FB sebenarnya, aplikasi FB. Tapi nggak apa-apa, kita direct ke Instagram, toh di situ juga ada settingan. Coba nanti saya jelaskan bagaimana sih perbedaan-perbedaannya gitu kan. Yang jelas kalau kita nggak pakai FB Manager deh, atau pakai aplikasi iklan. Ini iklan itu untuk mengatur, untuk manajer si iklan-iklan kita baik di FB page ataupun di Instagram Ads seperti itu. Tapi ketika kita mau direct dari Instagram juga bisa, jadi nggak ada salahnya juga, dan itu lebih simpel sebenarnya pengaturannya. Tapi memang kalau memang kita sudah expert, biasanya kita melakukan dari FB Manager ataupun dari iklan tadi, aplikasi iklan, karena memang di situ settingannya sangat berbeda dan lebih spesifik dari target audiens, umur, semua dari poin-poin targeting itu semuanya lebih spesifik melalui aplikasi. Tapi kalau memang mau main di Instagram udah nyaman di Instagram, settingan di Instagram juga nggak ada salahnya. Kita bisa bermain budgeting yang memang budgeting yang sesuai kemampuan kita, atau memang kita low budget dulu kan. Kalau settingan Instagram itu ada budget minimal, kalau engagement bagus, interaksi bagus itu minimal 20.000 kalau nggak salah, 20.000-an. Jadi coba kita cari alasan dulu mengapa sih kita harus iklan atau harus jualan di Instagram. Oke, kita bicara jualan dulu deh, jangan iklan dulu. Oke, next, alasannya ada apa aja gitu. Jadi ini data dari Hootsuite ya. Hootsuite itu 2019 Instagram user itu ada 150 juta, itu di Indonesia aja. Dari itu data dari Hootsuite 2019. Mungkin bisa dibilang pandemi ini ada hikmah gitu kan, ada hikmah di mana user Instagram itu pasti akan bertambah karena kebutuhan selain satu work from home, terus atau sekolah di rumah, atau yang kena imbasnya itu harus cari peruntungan lain gitu. Artinya bisnis itu harus, misalkan jualan sekalipun, jualan makan sekalipun harus online seperti itu. Salah satu media pendukung atau platform pendukungnya adalah Instagram. Saya yakini itu data Hootsuite 2019 pemakai atau user Instagram itu ada 150 juta. Bahkan sekarang mungkin bisa nambah drastis 2020, saya yakin gitu. Jadi kenapa harus di Instagram gitu kan? Ya kita yakini dari data itu peluangnya besar sekali untuk kita jualan di Instagram seperti itu. Oke, next. Ini tadi salah satu alasannya. Tadi ada 7 alasan. Oke, di Instagram itu salah satu platform digital memang mengedepankan visualisasi. Jadi bisa dibilang hasil foto kita atau feed kita itu bisa kita lihat yang menjadi winningnya itu pasti dari kualitas foto dulu. Nah ini teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa foto ini menjadi kunci sukses di Instagram. Kita jualan di Instagram nggak melulu jualan, bahkan sekarang banyak akun-akun personal pun yang fotonya sangat luar biasa sekali, bisa occasion, bisa foodies, bisa apapun itu, edukasi, itu mereka
sangat mengedepankan foto, hasil foto. Jadi ketika akun personal pun dengan hasil yang maksimal yang luar biasa, sekarang followernya mungkin bisa sampai bahkan bisa centang biru gitu kan, bisa dapat akun verified gitu kan. Itu biasanya memang diawali dengan effort foto ya, hasil foto yang sangat luar biasa. Itu harus menjadi pegangan kita seperti yang sampaikan di awal tadi, bahwa foto memang menjadi kunci sukses di Instagram. Jadi teman-teman jangan lewatkan ini. Oke, next mungkin. Oke, Instagram sendiri memang ya seperti kita tahu, untuk membranding mungkin bisa diambil contoh beberapa akun yang disebutkan di awal tadi, akun-akun produk jualan saya, walaupun skalanya masih kaki 5 atau UMKM gitu ya, masih UMKM, tapi tidak ada salahnya kita mempunyai visualisasi yang bagus gitu ya, walaupun skalanya masih startup, masih baru mulai, atau skalanya masih UMKM bahkan kaki 5, kita masih konvensional, masih dorong gerobak segala macam, tapi dari sisi untuk membranding produk kita atau brand kita ya memang harus dimaksimalkan. Nah, terlebih ini untuk Instagram. Jadi ketika kita penerapan di Instagram ini memang harus harus bagus. Ketika ini bagus, semuanya sudah melebihi ekspektasi gitu ya. Artinya walaupun UMKM tapi secara visualisasi luar biasa. Artinya yang dapat nilai plus apa? Adalah brand kita. Kita yakin itu. Jadi Instagram adalah kalau bisa dibilang itu jenis kendaraan. Nah, kendaraan ini bagaimana cara kita mengendarainya? Bagaimana siapa sih si pengendaranya seperti itu? Jadi Instagram ini menjadi platform digital yang memudahkan kita untuk membranding siapa kita atau siapa produk kita seperti itu. Oke, mungkin ini Instagram untuk memudahkan untuk membranding. Jadi ketika melihat feed kita atau lihat profil kita, customer ini akan selalu ingat, akan mudah mengingat. Makanya itu adalah pola-pola membangun brand awareness kan sebenarnya kan kalau di ilmu marketing kan. Nah, ini mungkin salah satu poinnya adalah kita membangun branding di Instagram kita seperti itu. Nah, ini Instagram memudahkan untuk membangun brand kita supaya banyak diketahui oleh masyarakat luas, calon konsumen, akhirnya muncul lead, muncul closing seperti itu lewat Instagram. Oke, next ya. Oke, ini dijelaskan juga bahwa Instagram itu untuk menarik engagement dan interaksi tinggi, gitu kan. Ini sangat saya rasakan, gitu kan. Sangat saya rasakan ketika engagement terjadi. Artinya engagement itu kan interaksi dua arah ya, antara kita, antara yang kita punya akun atau yang punya produk atau yang punya perusahaan dengan follower kita atau memang dengan konsumen kita secara online ya gitu. Jadi penggunaan Instagram ini interaksinya lebih tinggi ya dibanding mungkin sosial media lainnya, karena memang interaksinya itu lebih simpel, paling simpel. Kalau misalnya Instagram itu seperti kita ketahui, ketika kita komen nggak bisa insert meme, insert stiker, insert screenshot, foto, video kan nggak bisa. Hanya semuanya teks semua. Jadi komentar itu murni teks seperti itu. Dan itu bisa dibilang men-trigger si netizen ini untuk komen karena hanya ketik aja gitu kan. Nah ini makanya selalu paling aktif, interaksinya paling tinggi di Instagram itu. Komen-komennya dibanding sosial media yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita compare dengan FB page gitu ya, itu jauh lebih interaksinya. Saya melakukan beberapa ads, beberapa iklan antara FB page dan IG ad, itu interaksinya saya dapatin walaupun dengan settingan yang sama, mungkin dari target audiens, dari apapun itu. Pasti interaksi paling tinggi, engagementnya paling tinggi saya dapatkan di Instagram. Nggak pernah FB page ini
winning gitu untuk apa engagementnya. Jadi saya selalu mendapatkan banyak interaksi selalu dari Instagram Ad. Itu yang pengalaman saya. Jadi teman-teman juga mungkin dari sharing ini akhirnya memahami, oh ya selama ini saya mainnya di FB terus nih, FB Ad. Nah ini ternyata Instagram Ad saya nggak main sih, tapi nggak terlalu maksimal. Coba deh, pasti kalau bisa apa ya, kita cari testimoni atau dari apa master dari pengguna apa internet marketing gitu kan, itu pasti mereka akan selalu apa memilih bahwa meyakini engagement atau interaksi itu banyak lebih tinggi di Instagram seperti itu. Oke, mungkin udah ada gambaran yang dikit-dikit ya. Next dulu deh. Nah, Instagram memang untuk ya mayoritas untuk kelas menengah ke atas. Bisa dibilang ya, tapi bisa dibilang apa lebih tepatnya ke milenial. Ya kan? User Instagram itu lebih spesifik memang ke kelas AB kalau saya bilang, AB-nya. Kalau Facebook mungkin lebih universal, bisa spesifiknya memang ke BC, tapi memang dari riset yang ada semua kelas masuk, ABC kelas bahkan D pun juga masuk. Artinya middle up, middle low itu semuanya masuk kalau di Facebook. Cuman kalau di Instagram ini lebih spesifiknya di main di kelas AB karena memang apa ya, effortnya di Instagram ini lebih apa yang dibutuhkan gitu kan, dibanding kalau kita compare Facebook hanya bisa kita share konten-konten orang lain, tinggal share saja sudah menjadi bahan postingan kita. Tapi kalau di Instagram memang harus membutuhkan effort lebih ya. Artinya kalau foto itu nggak bagus, video nggak bagus gitu kan, konten-kontennya kurang menarik, seperti itu juga kita setelah kata nunggu interaksi juga nggak dapat kan, nggak ada yang like, nggak ada yang komen seperti itu. Jadi kita apa Instagram ini memang lebih eksklusif, saya bilang seperti itu. Oke, next mungkin. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi bahwa memang Instagram lebih cocok ke marketnya milenial gitu kan. Memang kita ketahui bahwa range umur yang kita setting di Instagram Ad nantinya, kalau teman-teman juga akan main di Instagram Ad, pasti settingannya jangan sampai mainnya yang 40 sampai 70 tahun atau 65 tahun. Jangan sampai yang settingan di Instagram target audiennya nanti pilihnya yang 40 sampai 65 tahun. Jangan sampai seperti itu, karena pasti apa ya, engagementnya jelek, interaksinya jelek, pasti interaksinya nggak bagus, nggak sesuai target kita. Nah ini kalau di Instagram ini memang settingannya harus memang yang milenial gitu kan, artinya bisa dimulai dari umur 15, sekarang pun juga 15 tahun kan sekarang seperti yang kita tahu ya, sudah dimodalin, dibawain orang tuanya gadget-gadget yang memang sudah speknya sudah ini, dan seperti kita tahu banyak selebgram yang umurnya masih kisaran belasan yang mereka sukses menjadi selebgram gitu kan. Itu juga target audien 15, kalau di sini tertulis 19 sampai 29, mungkin based on pengalaman saya mungkin di angka umur 15 sampai 35 tahun atau bahkan 50 tahun itu masih oke kalau di Instagram. Oke. Ini teman-teman coba ya. Jadi jangan sampai target umur ini meleset. Kalau di Instagram itu seperti apa, di FB itu seperti apa, itu pasti beda sekali. Oke, lanjut. Tadi target jangan sampai dilupakan. Oke, Instagram seperti kita ketahui layoutnya ini mudah sekali kita untuk pelajari ya. Kita pelajari, dan memang secara tabulasi atau tappingnya di panelnya Instagram itu mudah sekali gitu kan, simple, mudah, dan kelihatan dalam satu layar saja gitu. Semuanya tinggal kita pencet, nggak terlalu ya harus mendetail masuk ke beberapa sub tab gitu kan. Kalau yang Instagram ini tinggal mau ngepostnya di satu
tab yang itu, artinya dalam satu layar itu udah ada beberapa tombol kayak gitu. Jadi lebih mudah. Oke, ini mungkin tadi saya mau insert beberapa slide, tapi belum sempat ternyata. Jadi mungkin teman-teman ini juga ada yang mungkin ada yang sudah update, ada yang belum, karena ini mungkin belum ada 1 bulan kalau nggak salah. Jadi tampilan Instagram itu mengalami perubahan yang cukup bagi saya pribadi cukup bahasa Tegalnya ngederi, bikin bingung gitu. Awalnya waktu saya update, saya ada beberapa, mungkin punya dua HP atau sampai 3 HP. Ada 2 HP yang sudah 1 HP yang sudah update dan 2 itu aplikasinya belum update. Jadi sangat berbeda sekali. Ketika yang sudah update ini kan, pertama yang saya bingungkan adalah untuk bikin story. Nah, teman-teman nanti bisa dicari nih yang belum update. Oh, saya ternyata belum update nih. Oh, sudah update dong. Bikin story ini tombolnya ini harus muter-muter dulu, artinya agak ke belakang, ke bawah kanan, terus nanti ke atas gitu kan, yang tanda plus itu. Nah, itu teman-teman kalau memang belum update aplikasinya nanti bisa dicari sendiri. Tapi yang mau saya informasikan bahwa Instagram ini tampilan Instagram mengalami perubahan. Barangkali saya share ini teman-teman ada yang belum update, nanti segera update aja supaya nggak bingung. Oke, next mungkin. Nah, ini mungkin apa ya, habit yang saya lakukan untuk ngeposter interaksi atau engagement di Instagram. Jadi teman-teman juga mungkin nanti bisa diikuti ya. Biasanya 1 jam pertama itu pola saya adalah membuat feed atau IG story. Jalan 1 jam. 1 jam. Nah, jangan sampai maksudnya kenapa 1 jam pertama gitu? Jangan sampai 1 jam itu masif gitu, posting terus gitu ya. Jadi ini 1 jam pertama biasanya bikin post, bikin materi, terus saya share ke IG story. 2 jam berikutnya baru jangan masif ya tadi ya. 2 jam berikutnya saya bikin konten lagi yang memunculkan interaksi. Tadi yang pertama teaser nih, produk nih misalkan gitu, shop selling gitu kan. Yang kedua itu biasanya konten-konten yang menimbulkan interaksi. Itu sebenarnya ada slide yang mau saya share, ternyata tadi waktu ininya nggak cukup, tapi teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Jadi konten-konten yang bisa meningkatkan interaksi, pertanyaan, dan memancing komentar itu banyak sekali tekniknya, teman-teman bisa pelajari sendiri. Tapi itu teman-teman kalau misalkan sudah tahu, mungkin cari peluang lagi, selalu menarik ya. Jadi ini berhubungan dengan kreativitas otak. Bagaimana sih bikin konten-konten yang men-trigger follower kita untuk interaksi. Jadi itu benar-benar kita harus kreatif, teman-teman bisa cari polanya sendiri, harus mungkin harus belajar juga ya di internet kan banyak ya. Bagaimana cara membuat konten-konten yang kreatif. Nah, seperti itu. Bisa diikutin polanya, tapi yang jelas jangan copy paste atau menjiplak 100%. Yang jelas kita harus modifikasi, sesuaikan dengan produk kita, atau memang sesuaikan dengan pola feed kita. Jangan sampai kita selalu bicara kesehatan, tiba-tiba kita feed kita membicarakan hal lain di luar kesehatan. Itu biasanya akan berimbas pada follower, bisa unfollow, bisa nggak interest, nggak percaya seperti itu. Oke, mungkin next mungkin. Nah, pada intinya adalah bagaimana sih supaya interaksinya bagus kan gitu. Ada rumusnya yang jelas, kontennya harus berkualitas gitu, seperti yang saya jelaskan tadi, konten foto, video atau apapun harus berkualitas, terus meningkatkan interaksi dengan follower, dengan konten kan gitu kan. Ini yang saya bilang, jadi jangan posting secara masif gitu kan. Apalagi kita baru nih, newcomers nih, akun baru, nah nanti ada hubungannya sama Instagram Ad. Kalau kita baru bikin akun bagaimana nih, Mas? Kalau misalkan supaya interaksinya bagus, saya kan baru 5 postingan, bahkan 3 postingan seperti itu, atau baru belum ada satu scroll itu kan bilang feed ya, 9 postingan seperti itu, saya baru
belum ada satu scroll. Bagaimana cara meningkatkan? Nanti jelaskan ini berhubungan dengan Instagram Ad. Tapi yang jelas kalau teman-teman masih organik itu artinya belum bermain Instagram Ad. Bagaimana sih cara meningkatkan interaksi? Apalagi tadi misalkan kita biasanya, saya pernah melakukan juga, ini pengalaman saya merename akun. Saya tuh punya beberapa akun, bukan akun cloning ya, tapi akun yang memang awalnya saya pergunakan biasanya gitu. Saya pergunakan untuk apa? Akhirnya saya rename untuk, karena misalkan bisnis yang awalnya untuk bisnis pakaian gitu kan. Qadarullah misalkan bisnis itu tidak berjalan lagi, padahal sudah mendapatkan misalkan 10.000 follower gitu kan. Nah ini saya mau rename nih karena saya bisnis baru, karena jualan minuman Thai tea misalkan gitu ya, minuman Thai tea. Kan kalau saya bikin akun lagi harus cari follower lagi, sedangkan saya punya akun dengan 10.000 follower, ini saya masih ingat passwordnya, emailnya masih aktif, apapunnya itu masih aktif gitu kan. Mana nih kalau nggak saya aktifin, nggak saya gunakan gitu kan. Saya ada tips, jadi teman-teman perlu diingat ya. Jadi kalau teman-teman punya akun yang nggak aktif dan mau dialihkan atau rename menjadi akun yang sekarang sesuaikan bisnis yang barunya, itu saya ada tips. Jadi jangan sampai akun yang sudah 10.000 follower tadi, gara-gara kita rename, kita post yang pertama jadi langsung drastis, yang unfollow ada 5.000, 50%-nya sendiri. Jangan sampai. Nah, saya ada tips sih sebenarnya. Ada tips, kalau main IG sih aman, insya Allah aman. Cuman kalau mau organik, jadi apa sih ketika teman-teman dapatkan ketika melihat postingan berbayar atau iklan di IG? Salah satu cirinya adalah di bawah nama akun pasti ada tertulis sponsor, kan gitu kan? Pasti tertulis sponsor, pasti. Jadi itu identifikasi paling mudah ketika kita nggak follow, kita nggak pernah search namanya dia, produknya dia, kok muncul di bisa dieksplor, bisa di feed kita, kan gitu, kok muncul gitu. Nah itu pasti salah satu cirinya adalah ada keterangan sponsor di bawah nama akunnya, kan gitu. Nah itu bisa kita duplikasi gitu kan. Ini cara bodoh sebenarnya, cara bodoh. Tapi beberapa kali saya jadikan cheat, jadikan jalan pintas. Ketika saya rename akun nggak ada yang unfollow akhirnya. Itu sebenarnya kan di bawah nama akun itu peruntukannya untuk location, jadi gitu kan. Nah location itu ada yang nge-tag, ternyata location itu ada yang nge-tag sponsor, kan gitu kan. Nah itu saya sering sedikit nakal. Location itu saya cari yang sponsor. Nah itu ketika kita location kita tag yang nama, itu kan nama tempat tuh, sponsor tuh, walaupun itu fiktif nggak ada, tapi kita tag aja, kita pakai aja sponsor gitu. Jadi ketika follower lama kita nanti scroll gitu melihat nama yang aneh, dan anehnya secara psikologi gitu kan, itu memang murni alam bawah sadar gitu kan, pikiran bawah sadar. Ketika kita follow 1.000 akun gitu kan, itu hebatnya otak kita itu bisa ingat semua. Ketika kita scroll gitu, teman-teman pasti mengalami. Ketika ada nama akun yang aneh, terus postingannya kita nggak pernah nggak follow dia, pasti ingat kan gitu kan, pasti ingat. Akhirnya apa? Kalau kita nggak minat, akhirnya apa yang terjadi? Kita unfollow pasti. Nah ini bot nih, ini robot nih, ini apa nih gitu kan, ini kita unfollow. Lah itu yang akan terjadi ketika kita nggak pinter-pinter mensiasati ketika merename akun. Nah itu ketika lokasinya kita tag yang sponsor tadi, ya insya Allah follower kita nggak akan berkurang. Nah gitu. Nah ini sedikit tip dari saya. Jadi nggak muncul di slide, tapi passion pengalaman itu sukses. Gitu. Saya merename beberapa akun. Justru ketika yang postingan saya yang pertama, kedua itu sesuatu yang baru buat follower gitu kan, itu akhirnya malah justru nambah follower dan nambah interaksi, bukan terjadi unfollow seperti itu. Oke, mungkin next.
Nah, ini bagi teman-teman nih, kebetulan kalau basic saya itu sebenarnya dulu saya kuliah di jurusan DKV ya, desain komunikasi visual, jadi memahami. Jadi ketika bikin video yang bagus segala macam, jadi di kantor saya Asienco juga ada digital agency dan ada tim desain grafis juga. Itu kan masih menggunakan software komputer ya, software desain PC gitu kan. Ada CorelDRAW, ada Photoshop, ada AI, ada Illustrator gitu kan. Itu aplikasinya aplikasi PC biasanya. Nah, di smartphone ini karena untuk menunjang iklan kita atau feed kita di Instagram gitu kan, jangan patah semangat, kita nggak harus punya PC sekarang gitu kan, nggak harus ada nenteng laptop buat desain, harus install aplikasi desain gitu yang operasionalnya nggak kompatibel dengan HP yang sekarang canggih gitu kan. Artinya biarlah mereka pelaku-pelaku jasa desain grafis menggunakan PC. Cuman bagi kita gitu kan, bagi kita yang semuanya terbatas gitu kan, kita punya HP, apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan dengan HP ini. Jadi teman-teman jangan patah semangat, aduh aku nggak bisa desain, nggak bisa ngasih caption di fotoku gitu kan, nggak bisa ngasih logo di postinganku gitu kan, supaya lebih menarik harus ngasih logo nih, atau dikasih caption yang memang itu menjadi daya tarik utama gitu. Kemudian jangan patah semangat, jadi kita cukup menggunakan handphone saja. Atas materinya. Baik, untuk teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan? Ada nih Pak, dari Bapak Husni Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ke Mas Koko nih. Yang pertama, foto dan caption produk seperti apa yang dapat cepat menarik minat calon customer? Mungkin bisa diberi contohnya, Mas Koko. Terus yang kedua, bagaimana cara riset produk yang sedang tren di Indonesia? Dan pertanyaan ketiga, jika kita punya toko online di marketplace, misalkan di Shopee, menurut Mas Koko, produk yang kita jual di Instagram, apakah recommended jika diberi link produk dari toko online di marketplace kita? Jadi promonya di medsos, tapi transaksinya ke marketplace. Terima kasih Pak, itu cukup banyak nih Pak pertanyaannya. Silahkan Bapak. Oke, langsung jawab ya berarti ya. Ya, oke. Langsung saja Pak. Oke, kalau mungkin foto dan caption produk seperti apa yang dapat cepat menarik minat calon customer kan gitu ya. Banyak sekali contohnya gitu ya, banyak sekali contohnya. Jelas tadi sudah saya jelaskan bagaimana sih cara menarik gitu kan, cara menarik calon konsumen. Yang dilakukan adalah memang visualisasinya harus powerful. Kalau ketika foto produknya bagus, tapi kualitas fotografinya tidak menggambarkan produk itu yang sebenarnya. Saya pikir itu juga kalau kita misalnya iklan nih, udah terlanjur iklan, kalau kita berharap mendapat lead yang besar atau yang banyak, itu juga akan terjadi karena dari kualitas foto sendiri nggak powerful, yang mereka nggak akan tertarik kan gitu. Jadi poin-poinnya memang semuanya harus powerful, dan tadi kan banyak nih bagaimana cara mewujudkan itu semua kan gitu. Memang dari fotografi memang bisa sebenarnya kalau kita memang sudah punya HP bagus, sekarang HP saya pikir kameranya sangat luar biasa sekali ya. Dulu harus nenteng DSLR gitu ya, kamera besar. Kalau sekarang kan memang
HP aja cukup dengan resolusi yang sangat luar biasa, dengan megapiksel yang besar gitu kan. Itu mungkin saya jawabnya nomor 1 ini, foto yang harus powerful. Powerful itu pengertiannya luas sekali. Kalau memang kita nggak yakin, kita ada budget untuk kita vendorkan, artinya jasa fotografi kan banyak sekali. Atau kalau misalkan belajar dari pengalaman saya nih, saya nggak 100% saya handle sendiri untuk memasarkan produk saya. Jadi kalau misalkan untuk kuliner nih, misalkan gitu ya, untuk kuliner sekarang banyak sekali jasa-jasa gitu kan, ya. Yang teman-teman yang mempunyai akun bisa support untuk di lokal Tegal ya. Itu kan kalau misalnya kuliner nih, kalau kuliner pernah dengar kuliner Tegal kulineri misalnya seperti itu, atau yang lain-lain Ibu Tegal atau yang lain-lain Tegal NB seperti itu. Jadi mereka menerima keuntungan kita kerjasama dengan mereka kan menawarkan kerjasama pet promo ya, promo yang dibayar ya dengan mereka. Tarifnya nggak gede kok, tarifnya nggak mahal menurut saya. Jadi ya range antara 100 sampai 200 ribu dengan benefit kita sudah direview sama mereka datang pakai kamera yang sudah modern, sudah bagus hasilnya, dan mereka sudah terbiasa wedding makanan gitu kan. Artinya mereka akan foto dan itu akan di-share di akunnya dia, dan kita juga bisa izin mereka kita menggunakan hasil foto itu. Tapi memang ada watermark atau setelan kaki untuk siapa yang foto, biasanya copyright-nya. Itu mungkin yang nomor 1 bisa menjawab. Kalau kita nggak mampu foto atau foto sendiri nggak punya gadget penunjang gitu ya, itu kita bisa vendorkan. Atau jasa-jasa studio foto yang memang sekarang lebih mau melayani kebutuhan kita, karena nggak studio foto itu sekarang nggak melulu cuma foto 3x4, tapi foto produk mereka juga support seperti itu. Oke, itu yang jawaban nomor 1. Terus kedua, bagaimana cara riset produk yang sedang tren di Indonesia? Waduh, kalau ini memang kerjaan e-commerce ya, internet marketer ya. Mereka selalu meriset produk yang sedang tren kayak gitu. Ini sebenarnya bukan basic saya, Pak Husni Paki ya. Jadi ini bukan pola yang selama ini saya anut gitu, karena itu banyak sekali mereka yang bermain aplikasi atau apapun itu memang belajar itu. Ada teman-teman e-commerce itu memang setiap hari kerjanya meriset produk gitu kan. Dari sebenarnya bisa kita cari, ada aplikasinya, ada dari Google, kita bisa belajar sendiri bagaimana mencari tren atau keyword yang memang secara SEO ya, search engine optimize-nya itu memang sedang di range 1 di peringkat ke atas ya gitu, 1 sampai 10 mereka selalu cari, mereka selalu bermain di situ walaupun barangnya sebenarnya nggak berguna gitu kan. Tapi menurut saya memang sebenarnya seperti itu, main besar dengan modal besar ya gitu. Saya dan kebetulan nggak bermain di situ. Artinya ada misalkan tren boneka, misalkan boneka SpongeBob misalnya, itu kan bisa polanya bisa tren, bisa reseller, bisa dropshipper kan gitu kan, atau bahkan ekspor ekspor impor kan gitu. Itu selalu mereka cari tren gitu. Nah, ini bukan pola saya, kembali lagi bukan pola saya yang selama ini saya lakukan. Untuk gimana cara itu memang kalau saya cenderung bukan cari yang sedang tren, tapi bagaimana yang biasa-biasa saja ini dijadikan tren, karena pola entrepreneurship kan memang seperti itu, mengubah sampah menjadi emas kan gitu kan. Kalau mengikuti tren ini cenderung capek, kalau saya bilang pola bisnis seperti ini saya hindari. Tapi kalau saya yang melakukan adalah memang bukan mencari yang sedang tren, tapi menciptakan tren. Memang berhasilannya atau effortnya lebih capek ya, tapi memang tingkat kepuasannya saya cenderung lebih puas bermain di situ seperti itu. Terus nomor tiga, jika kita punya toko online di marketplace, misalnya Shopee gitu ya, produk
yang kita jual di Instagram, apakah recommended diberi link produk dari toko online. Itu tadi, berarti kan CTA ya. CTA-nya memang bisa kita kasih link. Kalau tadi saya bicara CTA-nya di landing page gitu. Ini bedanya kan di marketplace. Ya pikir ya kalau kita bermain Instagram ad, ya bisa saja CTA-nya itu kita kasih linknya ke marketplace kita, atau itu pun akan direct link ke marketplace yang memang di link ke iklan kita kayak gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi misalkan promonya di Instagram, tapi transaksinya ke marketplace. Nah jelas kalau ketika kita bermain ad di Instagram, statistiknya ada. Jadi kita bisa lihat lead yang masuk berapa gitu kan, berapa ribu yang melihat, yang masuk ke CTA tadi gitu kan. Itu bisa kita lihat semuanya. Jadi di situ kan data ada. Jadi itu bisa jadi bahan review kita. Nomor 3 ini nggak ada salahnya kita lakukan. Toh itu kan biaya review nih, budget. Biasanya saya budget itu kan nggak, awal itu untuk riset nggak besar dulu, tapi ketika itu saya budget 100.000 misalnya, tapi ternyata lead-nya besar, nggak akan saya repeat lagi kayak gitu. Jadi untuk Instagram ad ya sudah, saya main riset dulu kecil-kecilan. Kalau ketika goal gitu ya, lead-nya banyak, ya sudah saya lakukan, saya repeat lagi seperti itu. Jadi nomor 3 ini nggak ada salahnya kita lakukan. Nah, ini strateginya aja, memang harus supaya lebih tepat ini ya kayak riset, mau itu linknya harus ke landing page atau CTA-nya di link ke WhatsApp atau ke apa gitu, memang harus by riset. Oke, jadi 3 pertanyaan, jawaban saya seperti itu. Semoga bermanfaat dan bisa menjawab kayak gitu. Oke, lanjut. Ya, baik Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Kak Fani. Mohon izin bertanya Mas, untuk biaya iklan di Instagram, triknya biar pengeluarannya kecil tapi menjangkau banyak konsumen itu bagaimana ya Mas? Itu bagaimana itu Pak solusinya Pak? Ya, ini berarti ada 2 poin gitu. 2 poin seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu kan. Biayanya kecil gitu kan, atau bahkan tanpa biaya sebenarnya bisa gitu. Kalau kita bicara tanpa biaya berarti organik gitu kan. Organik tadi sudah saya sebutkan triknya, apalagi ini yang berbayar gitu. Sebenarnya berbayar itu tidak harus dengan budget yang besar gitu. Pengeluarannya kecil tapi menjangkau banyak konsumen. Berarti satu poin pertama adalah tingkatkan power di konten kita kan gitu. Konten itu ada apa aja sih gitu. Foto yang powerful, caption yang menarik gitu kan. Terus hashtag tadi, terus beberapa checklist yang sudah saya sebutkan tadi, lakukan semuanya. Kalau sudah lakukan target audiens kan gitu. Target audiensnya jangan sampai kita jualan hijab misalnya. Ternyata keyword yang kita cari bukan yang berhubungan dengan hijab. Itu jangan sampai kita lakukan, jangan sampai menjauh dari apa yang harusnya kita lakukan, tidak sesuai dengan produk kita, yaitu itu bisa fatal. Atau misalnya kita jualan banyak kan sekarang kosmetik gitu. Kosmetik yang sekarang banyak sekali. Kosmetik jangan sampai kita target pembaca iklan kita itu dari umur kita bicaranya masih 10 sampai berapa 20 tahun gitu kan, masih ABG dan masih sekolah SMA, itu nggak perlu pakai kosmetik kan gitu kan. Artinya tapi apa nih gitu kan, Esmod misalnya gitu, dari berapa sih umurnya, kita pelajari habitnya. Atau jangan sampai kita jualan untuk istilahnya obat jerawat target audiensnya umurnya 40 sampai 70 tahun. Mereka sudah kulitnya sudah nggak jerawatan lagi gitu kan. Jangan sampai settingan itu target audiensnya salah kayak gitu. Jadi ada 2. Jadi 1, kalau kita mau organik ya powerful dulu, harus powerful kontennya. Kita memberi manfaat, kan tadi saya sebutkan best giver, best receiver. Siapa yang memberi yang memberi pasti akan dapat banyak juga kan gitu kan. Artinya kita berikan konten-konten yang bermanfaat kalau kita mau main organik.
terlebih kita yang kan ada istilah di marketing itu kan ada hard selling dan soft selling kan gitu kan. Kalau kita konten kita soft selling artinya nggak hard selling, itu nanti justru akan mendapatkan feedback yang bagus, engagement yang bagus. Biasanya terjadi seperti itu. Jadi jangan langsung kosmetik bedah 100.000. Biasanya mereka kalau belum percaya terhadap brand kita, produk kita, mereka akan membandingkan kan gitu kan. Di sana yang lebih bagus ada kok yang langganan saya cuma 50.000 gitu kan. Tapi kalau kita bisa memberikan edukasi manfaat dari produk ini, keunggulan dari kompetitor, kita share dulu deh tanpa harus selling menyebutkan 100.000 dapat 2 atau apa kayak gitu. Kita memberi edukasi bahwa manfaatnya lebih, ini sudah ada PPO-nya, terus ada halalnya yang lebihnya, segala macamnya. Artinya secara legalitas ini sudah lebih memberi solusi ini daripada produk sebelah kan gitu. Itu kita lakukan dulu. Nanti insya Allah pasti akan jangkauannya lebih bagus dibanding tidak melakukan itu sih Mbak Fani Fatmawati. Seperti itu ya. Ya baik Pak. Saya juga mau tanya nih Pak, boleh nggak Pak? Boleh, tapi jangan yang susah-susah ya. Pak. Halo, suaranya putus-putus loh. Suaranya enggak. Maaf Bapak. Diulang aja. Kebetulan saya ada pertanyaan juga Pak. Ya, silakan. Dari saya sendiri nih Pak. Ya, saat ini kan banyak sekali akun-akun Instagram bisnis, tapi ternyata penipuan nih Pak. Setelah transfer barang tidak dikirim, bahkan kontak kita malah diblokir nih Pak. Habis transfer barang nggak dikirim, tapi kontak kita langsung diblokir Pak. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya sendiri takut untuk berbelanja melalui Instagram. Lalu bagaimana sih Pak cara menanggapi hal tersebut Pak? Nah itu memang kasus-kasus seperti itu banyak terjadi sih memang. Alhamdulillahnya saya nggak pernah kena gitu kan. Alhamdulillah saya nggak pernah kena. Jadi sebenarnya mudah sih identifikasinya itu mudah. Jadi kalau misalkan yang penipuan seperti itu sebenarnya kan nggak masuk akal. Biasanya mungkin teman-teman pada tahu ya bahwa follower itu bisa dibeli. Bahkan kita baru bikin akun kemarin sore, kita bisa langsung mendapatkan follower 1 juta kan gitu. Bahkan centang biru pun sekarang bisa beli kan gitu kan. Akun verified itu kan sekarang yang centang biru itu sekarang sudah bisa beli. Jadi artis-artis itu biasanya yang baru naik daun atau baru mau naik daun atau baru gitu kan, baru rising star itu biasanya followernya udah banyak gitu kan, tapi belum verified misalnya gitu ya. Dia butuh akuisisi centang biru itu sekarang bisa beli. Jadi identifikasi akun pembohong gitu kan atau penipu gitu kan, follower bisa dibeli, gampang sih identifikasinya. Kalau mereka jualan biasanya banyak tuh mebel atau apa, satu memang nggak make sense gitu kan. Ada akun banyak sekali gitu kan. Itu teman saya pernah tanya ke saya, dia jualan furniture, kayak meja kursi, sofa segala macamnya. Itu bisa misalkan dia rata-rata tuh kalau punya di Batam. Ini saya kasih case ya, case dia jualan. Halo, suaranya jelas nggak? Jelas? Mohon maaf Pak, di saya suaranya agak kemresek Pak. Halo, tes. Ya ini udah Pak, udah. Udah ya. Jadi jadi saya kasih case gitu kan. Ada satu case teman saya tanya ke saya, ini beneran nggak sih? Kebetulan dia lagi cari sofa. Tempat duduk ruang tamunya dia karena rumahnya baru. Dia tanya gitu kan, memang lagi cari itu di Instagram yang jualan sofa gitu. Dia tawarin ada satu akun dari Batam, alamatnya di Batam.
namanya di Batam, dia menawarkan sofa itu hanya 750.000. Sedangkan di Tegal sendiri ada 2 juta sampai 3 juta, bahkan sampai 5 juta. 750.000 sudah sampai ke Tegal dari ongkir. Artinya apa? Artinya ketika dianalisa ini sudah masuk akal dulu, kan gitu. Terus kenapa dia sampai tanya saya? Karena dia yakin sebenarnya, yakin terhadap penawaran itu. Kok bisa yakin dari mana gitu kan? Bisa yakin dari mana? Mereka itu melihat, saya itu melihat bahwa akun ini followernya sudah ada sampai terkata 3 juta. 3 juta follower seperti itu. Postingannya katanya sudah ada itu sudah ada 50 seperti itu. 50. Nah, ini analisanya mudah. Sudah ada akun yang bisa untuk kita tanya. Akun bot gitu kan, akun Instagram bot. Itu kita tanya akun ini benar nggak? Nah, itu biasanya mereka akan jawab ya DM atau ya komen. Gitu. Akun ini saya lupa nama akunnya, tapi ada akun bot namanya lapor penipuan atau apa gitu kan. Itu dia tanya akun ini benar nggak sih? Itu mereka akan mereport gitu kan, sesuai report yang masuk. Report penipuan yang masuk ketika akun ini belum pernah melakukan penipuan, ya itu dianggapnya memang itu bukan akun penipu. Tapi kalau misalkan sudah ada 1 kali atau 2 kali penipuan, mereka akan mereport ke kita bahwa akunnya akun penipu. Itu kalau memang kita tanya akun itu tadi, aku lupa namanya, cuman nanti juga kita cari. Terus yang kedua, analisa kedua yang tadi, followernya sudah 3 juta katakanlah seperti itu. Nah, itu nanti kalau misalkan kita lihat nih dari feed-nya, dari postingan-postingan dia, interaksinya nggak ada sama sekali, yang like nggak ada, bukan yang like ya, tapi yang like nggak ada, yang komen nggak ada, seperti itu jadi pertanyaan gitu kan. Jadi pertanyaan analisa pertama seperti itu, atau memang ada report gitu, atau memang bisa kita lihat dari klik kanan itu kan ada akun ini berubah nama itu berapa kali, itu ada yang sampai 5 kali, 10 kali, artinya dalam fase 1 bulan bisa berubah 5 kali, itu berarti jadi pertanyaan, itu akun ini berarti akun penipuan seperti itu bisa kita lihat. Jadi nanti bisa cari sendiri bahwa si akun Instagram ini pernah berubah nama dari nama apa ke nama apa berapa kali dalam berapa minggu, berapa hari. Itu kalau sering berubah, itu biasanya akun penipu, bisa dilihat dari situ. Mungkin itu jawabannya, Pak. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Kak Rizky Arsika. Izin bertanya Mas Koko, berapa budget yang harus disiapkan untuk pertama kali pasang IG Ads? Kemudian sistemnya berlangganan per bulan atau gimana ya? Terima kasih. Gimana nih Pak? Oke, Mbak Rizky Arsika Yunita, budget berapa yang harus dipersiapkan gitu kan? Makanya tadi saya sebutkan bahwa semuanya itu by riset lebih baik. Jadi kita meriset dulu untuk mengawali bahwa sebenarnya kan budgeting itu kan biaya iklan itu kan per klik ya, per klik sebenarnya, bukan dari yang lain gitu kan. Jadi klik masuk itu nanti kan, misalnya kita budget 100.000, ada target berapa klik kan gitu kan. Yaitu nanti budget ini akan running sesuai klik kan gitu. Sesuai berapa klik yang masuk, itu nanti budget 100.000 ini akan habis, limitnya habis ketika klik sesuai klik, jumlah klik yang masuk gitu. Jadi untuk mengawali itu riset dulu lebih baik. Kita siapkan di situ budget minimal kan, budget minimal sebenarnya kan bisa jadi lebih, kalau sebenarnya 10.000 bisa, tapi kan kita nggak sesuai target kan gitu kan. Mesin itu nggak bekerja maksimal kan. Minimalnya di situ ada ini kok, ada apa, notifnya, ada himbauannya di situ. Ketika kita membaca yang 20.000 bisa sesuai target kita kan, 20.000 untuk berapa hari nih kan gitu. Itu bisa kita atur. 20.000 untuk 2 hari, saya pikir cukup, per hari berarti 10.000. Untuk riset aja. Goal nggak sih, sesuai keinginan kita nggak sih? Budgetin aja yang paling minimal. Jadi jangan sampai kita langsung budgetin karena kita punya duit banyak, saldo banyak, kita budgetin langsung 1 juta. Tapi ngaturnya masih asal-asalan. Yang perlu diingat, setting target itu hanya bisa di awal. Kalau yang direct Instagram ya.
Kecuali di FB Manager tadi atau di aplikasi iklan itu target bisa kita otak-atik, tapi memang ada durasinya. Minimal durasi berapa lama itu bisa kita otak-atik, tapi nggak sering. Tapi kalau di Instagram Ad kita langsung iklan di situ, kita mau ngedit caption pun nggak bisa, apalagi ngedit yang lain. Jadi hati-hati, jangan sampai budget gede ternyata captionnya salah. Seperti itu. Kita jualan kosmetik, kembali lagi kosmetik ya. Kosmetik bedak 100.000, kita nulisnya 80.000. Ya sudah, kita udah iklan ini, udah di approve gitu kan. Approve itu kan 1 kali 24 jam. Kalau nggak sesuai dengan ketentuan Instagram pasti akan ditolak. Nggak semuanya loh Instagram itu menerima iklan yang kita ajukan. Jadi ketika iklan ini ditolak, ya sudah, kita nggak berarti ada yang salah nih, itu harus kita perbaiki. Tapi ketika di approve, kita jualan bedak harusnya 100.000, kita tulis salah caption, admin nih salah nulis 80.000, ya sudah malah petaka. Artinya itu 80.000 nggak bisa jadi menjadi 100.000, hati-hati di situ. Terus itu tadi yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, kemudian sistemnya berlangganan per bulan atau bagaimana? Enggak, jadi tergantung budget. Jadi kalau iklan itu bukan langganan, tapi memang nanti kan bisa kalau kita sudah sering pakai Instagram bisnis, pasti mereka akan memberikan statistik yang report ke kita, statistik yang terbaik. Misalkan kita post foto kan, misalnya gitu, itu kan harus ada grafiknya yang di-report ke kita. Postingan ini memiliki jangkauan 85% lebih baik daripada postingan yang lain kan gitu kan. Artinya Instagram merekomendasikan bahwa postingan ini layak untuk diiklankan gitu. Jadi biasa mereka akan memberi notif ke kita seperti itu. Jadi nggak ada yang berlangganan, tapi mereka akan menghimbau saja. Namanya jualan kan. Instagram juga jualan, dapatnya duit. Instagram dari mana? Dari ad kan. Itu mereka akan merekomendasikan atau menotif kita kapan saatnya iklan, terus konten mana yang layak diiklan. Jadi ketika kita iklan, nggak melulu kita bikin postingan baru loh. Jadi saya sering melakukan, misalkan saya sudah ada 50 postingan gitu ya, bahwa yang terbawah pun yang dulu goalnya besar, artinya yang sudah menghasilkan, itu selalu saya repeat untuk saya add lagi. Jadi bukan berarti saya post yang baru saya add. Karena pasti teman-teman sering takjub ketika melihat postingan si A gitu ya, produk A itu bisa mendapatkan like sponsor gitu ya, dari sponsor like-nya bisa jutaan gitu misalkan. Nah, apa yang dilakukan? Nggak mungkin itu sekali waktu budgetnya dia langsung 10 juta enggak, tapi bertahap. Misalkan bulan Mei dia budgetin 1 juta, bulan selanjutnya dia budgetin 1 juta dengan postingan yang sama, sehingga akumulasi bulan Desember itu like-nya sama pemainnya bisa numpuk banyak sekali. Jadi itu salah satu untuk meningkatkan teknik awareness, brand awareness juga. Caranya tadi meripit postingan untuk kita iklankan di Instagram. Itu nggak melulu dengan membuat postingan yang baru seperti itu. Jadi mungkin semoga Mbak Rizky Arsika ya sedikit tercerahkan dengan jawaban saya. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, untuk teman-teman yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk Karangga nih. Nanya dong, Mbak Elma. Oke. Oh iya, Pak. Papa dulu deh, silakan. Oke, Mas Koko, terima kasih. Oke, Mbak Elma di mute dulu karena satu ruangan ya. Oke, jadi mantul-mantul suara saya masuk lagi nih, kedengeran sendiri ya. Baik, terima kasih Mas Koko atas materinya. Yang ingin saya tanyakan adalah, seringkali kita melihat lagi main Instagram, kemudian ada lihat iklan yang disponsori, kemudian kita ngelihat iklan itu sendiri itu ibaratnya apa ya, bosen banget sih iklannya gini amat gitu ya, terus maksa banget sih buat ngeklik gitu ya, maksa banget buat ngeklik atau apa segala macam, yang konteksnya judulnya adalah lebih spesifik ke hard selling. Jadi dari mulai foto, kemudian
caption, kemudian tetek bengek di dalamnya itu nunjukin bahwa ayo beli dong, beli dong, beli dong. Nah, itu biasanya adalah iklan yang mengarah ke marketplace. Ya, marketplace tuh biasanya langsung yuk beli yuk gitu ya. Terus pokoknya hard selling banget lah. Dari gambarnya, dari captionnya. Nah, menurut Mas Koko sendiri, kita lebih baik soft selling untuk ads ya. Untuk ads itu lebih baik soft selling apa untuk hard selling? Karena kan memang tujuannya kita adalah closing. Nah, menurut Mas Koko seperti apa? Oke, Pak Fuad ya, Pak Fuad. Ya. Jadi kalau bicara strategi marketing itu kan memang nggak jauh dari berbicara soft selling atau hard selling ya. Jadi kalau soft selling, hard selling itu sebenarnya tergantung kebutuhan. Komparasinya kan memang tergantung kebutuhan masing-masing brand atau produk gitu. Jadi kalau soft selling itu memang di suatu ketika, di suatu saat kita butuhkan, tapi juga ada kalanya hard selling kita juga butuhkan. Jadi memang banyak sekali. Kalau yang tadi memang saya kurang mengerti yang dimaksud membosankan directingnya misalnya ke marketplace atau apa, saya kurang paham. Tapi yang jelas kalau untuk strategi sendiri bisa jadi bisa terbagi-bagi Pak. Terbagi-bagi misalkan memang kebutuhannya untuk edukasi misalkan gitu. Edukasi biasanya soft selling mereka lakukan ya. Tapi kalau memang produk seperti yang saya jelaskan tadi, saya punya Momokotos gitu kan. Momokotos itu saya punya paket franchise gitu, paket kemitraan. Ya memang di situ semua konten ada 5-6 slide itu hard selling semua, menjelaskan tentang produk dan harga spesifik apa sih benefit yang diperoleh sama calon mitra seperti itu ya kita jelaskan di awal. Di situ di iklan pun juga terpampang jelas bahwa memang itu bisa dibilang hard selling, tapi memang itu secara kebutuhan memang harus seperti itu, nggak bisa kita tutup-tutupin kan gitu, nggak bisa kita istilah kata covernya soft selling ini nggak menunjukkan jualan gitu kan, tapi ujungnya jualan. Tapi kalau misalkan ada beberapa kebutuhan yang memang kita butuhkan untuk soft selling dan hard selling itu sih Pak. Jadi intinya tergantung kebutuhan seperti itu. Kalau untuk testimoni sendiri Mas, testimoni ya, misalkan ada testimoni dari customer yang sudah pernah memakai atau memakai jasa kita atau beli produk kita. Nah, itu menurut Mas Koko sendiri layak nggak sih diiklankan atau disponsorkan untuk dibayarin agar mereka memang direct ke produk kita? Ya. Kalau menurut Mas Koko. Tapi nggak ada tanpa ada foto produknya ya. Jadi cuman misalnya gambar dia lagi makan atau pakai produknya, cuman nggak ada produknya yang beneran. Jadi bukan dikemas dalam artinya kan sekarang Instagram ada swipe ya, swipe. Nah, ini kan biasanya kan kalau yang lain itu ada yang swipe-nya itu belakangnya produknya. Nah, itu mungkin masih oke lah untuk kalau menurut saya masih oke untuk di AdSense gitu. Tapi kalau yang cuma testimoni aja itu kalau menurut Mas Koko gimana ya? Oke, berarti testimoni ya. Spesifik testimoni pun juga sebenarnya kan ini upaya untuk meningkatkan brand awareness ya. Kepercayaan pelanggan terhadap brand kita atau produk kita kan memang salah satunya dari testimoni. Jadi ketika kita yang punya produk atau kita yang mempunyai brand itu atau bagian iklannya itu biasa menampilkan testimoni, tapi memang sekarang netizen itu kan sekarang pinter. Jadi kalau ketika iklan kita nih terlalu hard selling, mereka skip kan gitu kan. Itu wewenangnya kan ada di si pembaca sendiri. Jadi sekarang kita sebagai konten kreator ya memang harus pinter-pinter, harus kreatif. Misalkan testimoni sekarang nggak melulu harus screen capture dari WhatsApp atau apa kayak gitu. Memang itu bisa kita anggap annoying ya. Maksudnya kita melihat pasti apaan sih kan gitu. Nggak banget deh kayak gini gitu kan. Nah, ini memang strategi lebih ke ini memang dibutuhkan upaya kreativitas gitu kan. Sekarang kemarin saya baru jadi bisa saya jelaskan data disebutkan saya belum ada 1 bulan ini kan bikin produk itu bubur bakar gitu kan. Jadi ini nggak iklan sih tapi memang cerita sedikit gitu ya. Bubur bakar Artomoro itu gimana sih di masa-masa seperti ini mengumpulkan orang susah kan gitu kan, mengumpulkan orang susah
atau mendatangkan pelanggan ini juga agak susah. Sedangkan segmentasi saya itu bubur yang memang di atas 10.000 gitu kan, 12.000. Sedangkan bubur ayam itu di Tegal sendiri di bawah 10.000 rata-rata dari harganya kan gitu. Nah ini upayanya bagaimana? Sedangkan kalau mau testimoni, bisnis kita belum berjalan misalnya seperti itu. Harapannya bisnis kita sebagai startup gitu kan, baru mulai bisnis pengennya langsung melejit gitu ya. Karena upayanya ya seperti itu sekarang nih, kalau memang dapur pengen itu segala macamnya. Nah ini kemarin saya strateginya adalah saya dengan tim saya gitu kan, tim dengan kantor saya, tolong dong saya bikinin video testimoni gitu kan, testimoni yang memang seolah-olah ini sudah terjadi, padahal ini belum terjadi nih, saya belum grand opening, belum sama sekali gitu kan. Ini bisa dibilang bikin mock up atau bikin dummy lah. Sebelum ini opening, seolah ini udah opening, orang sudah tergambar nih kan gitu. Bisa dilihat di postingan Info Tegal, saya sudah memprediksi bahwa ini akan mendapatkan engagement yang bagus gitu. Karena alhamdulillah dibanding postingan Info Tegal yang lain yang paid promotion, postingan yang kontennya dari saya, alhamdulillah mendapatkan engagement yang bagus gitu kan. Itu pun testimoni sebenarnya. Seolah orang lain yang review, orang lain yang menikmati, dan itu seolah-olah si pembaca ini nggak tahu bahwa ini sebenarnya ini settingan loh gitu. Jadi memang pola-pola testimoni yang harus dibungkus dengan strategi seperti itu sih menurut saya. Kalau memang pengen hasilnya maksimal, artinya jangan terlalu settingan tuh kelihatan, settingan sih sah-sah saja gitu kan untuk marketing gitu. Tapi memang harus benar-benar diatur dan dipikirkan segala feedbacknya nantinya seperti itu. Oke, cukup Mbak Elma. Oke, baik. Gimana tadi Pak Karangga? Ada yang mau ditanyakan tadi? Mungkin waktunya masih ada waktukah, Mbak Elma? Kalau tidak, mungkin silakan. Oh iya udah. Masih. Udah jam 3 nih. Oke. Nggak apa-apa. Satu pertanyaan lagi boleh ya? Iya, satu aja. Oke. Mas Koko mau tanya nih tadi terkait nyambung pertanyaannya dari Mbak Elma tuh kan terkait Instagram banyak akun fake yang memang nipu ya ujung-ujungnya gitu kan ya, Mas Koko. Terus itu efeknya kan ke kita juga ya para pebisnis mungkin ya. Saya agak mikir juga nih kalau mau pasang Instagram Ads gitu kan, karena memang netizen pun cenderung kayaknya ini takut ya, kayaknya kayak penipu dan sebagainya mungkin kan. Nah karena akun penipu pun Mas Koko kan nggak bisa, Instagramku pasti kadang banyak yang ACC juga untuk pemasangan iklan ya Mas Koko ya, saya lihat-lihat juga. Jadi akun fake, akun apapun itu dia bisa pasang iklan tuh di sana, nah itu kekurangannya. Ya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya tuh gimana tuh selaku pembisnis kita tuh menanggapi hal seperti itu, kita tetap menggunakan Instagram Ads, tapi efeknya besar gitu loh. Ya berarti kalau di-compare sama akun penipuan ya maksudnya ya. Iya gitu. Ya sebenarnya kan peluang Instagram itu sekarang kan mereka kan di-develop sedemikian rupa sehingga nggak kecolongan terhadap hal seperti itu. Sebenarnya kan kita itu tinggal menggunakan itu enak sekali sebenarnya. Dan Instagram pun nggak semudah yang dibayangkan juga, dalam arti ketika kita punya akun bisnis tapi untuk nipu gitu kan, itu kan data itu kan dari developer kan tahu semua apa yang dilakukan per satu akun gitu kan. Artinya kalau akun ini sudah pernah mendapatkan report dari konsumennya misalkan gitu kan. Report itu kan pilihan kita mau mereport akun itu banyak sekali. Ada penipuan, ada body shaming atau segala macamnya lah ya. Itu kan banyak sekali apa namanya yang kita report. Ketika penipuan, artinya potensi akun ini kalau memang mereka mau main ad gitu kan, Instagram ad untuk menipu, itu juga tingkat keberhasilan iklan dia mau lolos itu juga sangat kecil sekali. Itu sangat sudah dibatasi sama mesin kayak gitu. Jadi menurut saya Instagram ini developernya sudah semakin pinter sih, semakin di sini. Jadi celah-celah seperti itu semakin ditutup lah.
Tapi kalau memang ada kecolongan 1-2 ya itu yang namanya bug ya. Jadi mungkin kalau ada 1-2 pun juga saya pikir sekarang ini semakin susah lah kalau kita kebetulan ketemu case kayak seperti itu kayaknya 1001 lah kalau menurut saya. Seperti itu Mas. Oke. Boleh satu lagi nggak Mas? Ya silakan. Terkait apa ya? Oh ya, sebelumnya saya pernah pegang Instagram ya, sebuah organisasi yang memang ujung-ujungnya buat jualan juga gitu kan. Nah, di sana saya pernah pasang IG Ads juga. Waktu itu saya setting lokasi sudah sesuai, memang cakupannya ingin segitu. Terus juga range usianya juga sudah saya atur segitu gitu kan. Kunjungan pun emang berpengaruh ya, kunjungan ke akun Instagram itu sangat tinggi statistiknya, insight-nya saya lihat. Akan tetapi dari tujuannya awal untuk promosi menjual sebuah produk tuh nggak ada gitu, maksudnya ya udah sebatas kunjungan, orang berkunjung aja gitu. Sekarang dari sisi desain maupun sampai-sampai pernah membuat sebuah video teaser gitu kan yang menarik gitu, ya itu paling larinya hanya kunjungan saja, follower pun hanya 1-2. Mungkin nih Mas Koko yang memang sudah lama memasang Instagram Ads gitu kan, apa sih kekurangan saya sehingga itu goals dari penjualan produknya nggak terlalu signifikan gitu loh, nggak terlalu naik. Mungkin Mas Koko bisa berbagi tipsnya. Ya mungkin sedikit tip dari saya, memang kunci awalnya memang di konten yang powerful ya. Powerful itu dalam artian kalau memang produk kita relevan dengan kebutuhan konsumen gitu kan, relokasinya ada, kita pikir memang lead-nya besar gitu kan, nanti closing-nya juga besar saya pikir. Tapi kalau memang secara produk ini nggak relevan dengan, makanya tadi kan sudah dijelaskan target audience gitu. Target audience ini kalau nggak spesifik, kalau memang settingan kita sudah spesifik terhadap target audience kita, produknya kita juga sudah ngasih penawaran yang baik gitu ya. Tapi kok ternyata lead ini hanya berupa DM masuk, WhatsApp masuk, misalnya gitu ya, atau hanya kunjungan profil saja seperti ya, berarti ada something miss gitu kan terhadap penawaran dari produk itu. Saya pikir karena memang pengalaman saya produk apapun gitu ya, apapun ketika target yang benar gitu, jadi tingkat close-nya tinggi kalau kita main ads gitu. Saya bilang tadi soal cerita ngomong terus gitu ya, itu saya iklan baca 1 juta, closing 12 booth, itu masing-masing boothnya 12,5 juta. Artinya persentasenya kecil sekali dari budget kan gitu. Itu sih. Jadi konten, target audience memang harus sinkronisasinya harus benar dulu. Mas Koko sejauh ini mungkin nggak mengalami kerugian kah untuk Instagram Ads, atau memang jadi dampaknya bagus kah kayak ke bisnisnya? Kalau secara kebetulan, kalau secara pribadi sih, jadi Instagram Ads atau FB Ads saya sendiri melakukan bukan karena untuk selling, jadi untuk brand awareness aja. Jadi kalau untuk selling itu jarang sekali sebenarnya. Jadi untuk brand awareness seperti bisa dilihat tadi contoh yang saya lakukan gitu ya. Sebenarnya klien-klien kita di ASI&Co pun juga karena kita bergeraknya di digital marketing gitu ya, itu juga banyak sekali upaya kita yang tidak merekomendasikan main di budget iklan. Ini dulu deh konten dulu dibagusin, performa dibagusin, baru nanti arahnya ke dibudgetin ke iklan seperti itu. Jadi kalau bicara soal selama ini pernah rugi atau enggak, karena saya itu penganut bukan seperti internet marketer, tapi lebih ke konten gitu kan, konten yang powerful. Saya pikir itu secara organik itu akan menghasilkan sesuatu yang hasilnya memuaskan gitu. Jadi itu yang pernah saya lakukan gitu sih Mas. Mas Koko, boleh dikasih contoh satu aja desain produk yang bagus gitu, yang biar eye catching dan sebagainya nggak? Berarti apa? Saya share ya? Boleh. Contohnya. Nah, ini berarti sambil nunggu nyanyi dulu deh, belum tak siapin deh. Boleh. Atau mungkin buka sosmednya Mas Koko, bisnisnya mungkin biar langsung. Di ini sebenarnya kalau
kita banyak, tapi mungkin saya belum izin ya, saya share atau belum, boleh saya share atau enggak, teman. Yang ini deh, yang masih ingat itu sebentar. Ini nggak ada musik-musik dulu gitu buat nunggu ya. Kak Elma mungkin nyanyi dulu, Kak Elma. Mas Koko, maaf nih. Maaf direpotin Mas Koko. Cuma itu aja, soalnya sebelumnya kan pernah pegang Instagram tuh, Instagram organisasi. Itu pernah pasang Instagram Ads, tapi ya dampaknya nggak terlalu itu. Cuma hanya kunjungan ke akun Instagramnya aja yang banyak gitu kan. Tapi goals-nya nggak ada gitu. Followernya sih malah nggak nambah-nambah juga gitu. Jadi mempertimbangkan aja nih, cocok gak sih buat nanti dilanjutkan untuk Instagram Ads-nya gitu, atau cari tips yang lain bagaimana? Oke. Nah ini saya kasih contoh, misalkan ini, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Apa itu sih? Digandeng meneh. Apa tuh katanya tulisannya? Ya garis besarnya tahu lah, kelihatan sedikit. Keseluruhan kelihatan sih. Jelas nggak? Bapak apa simpan apa? Boleh. Ini bahasa Tegal nih. Bahasa Tegal. Nah, caranya gimana nih? Jadi di sini mungkin kalau teman-teman aku share link aja ya. Boleh. Barangkali bisa buka ya. Share link aja. Nah, ini sebenarnya kalau yang punya klien itu banyak, punya klien kita, cuman saya belum tahu boleh di share atau enggak gitu kan. Saya tadi lupa ini, cuman yang saya lakukan kita itu juga yang bikin event di teman-teman sebelum pandemi itu kan di Texin itu tahu ya? Enggak? Nah ini ada dua nih. Nah mungkin boleh komennya Mas Koko untuk dua sampel ini, dua sampel apa namanya? Layar ya, desain. Apakah ya di itu apakah sudah termasuk yang powerful atau grateful atau seperti apa nih? Tapi kalau dilihat dari kunjungannya sih masih 32 suka. Ini baru 63 ya nanti. Ya. Padahal followersnya udah 2000-an. Nah, ini menurut Mas Koko apa nih kurangnya nih? Padahal followersnya udah 2000-an tapi yang like ya hanya 32 dan 63. Menurut Mas Koko. Ya, jadi kalau ini analisanya ini ya, maksudnya analisanya kan nggak bisa. Ini kan upselling nih. Kalau yang satunya tadi apa coba? Nah ini kan bisa analisanya kan harus kita ketahui dulu ini organik atau enggak gitu kan, atau memang iklan gitu kan. Nah ini kalau misalkan organik itu dari kapasitas follower itu udah berapa dulu, terus statistiknya itu harus kita lihat dulu sih Mas. Analisanya nggak apa ya, harus detail lagi sih. Tapi kan di sini secara pola kan dari fotografi, dari caption sendiri mungkin apa ya, bagus gitu kan, mungkin bagus, tapi relevan nggak sih dengan kebutuhan konsumen gitu kan, itu yang harus dipertanyakan kayak gitu sih Mas. Jadi relevansi itu penting antara postingan kita sama kebutuhan follower kita kayak gitu sih. Itu. Oke. Jadi kalau aku ngasih contoh tuh
Nah, screenshot caranya gimana? Nah, nah, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Udah muncul. Oke, ini adalah text invest yang memang sering kita selenggarakan sebelum pandemi gitu kan. Artinya saya mau bicara secara konteks ya, secara konteks dan secara konten gitu. Memang di sini ada sesuatu hal yang caption itu yang gelitik gitu kan. Setiap orang tuh pengennya komen aja gitu kan. Pengennya komen aja karena apa? Karena memang kita membumbui caption yang memang ya bikin gatel orang gitu kan. Ketika kita event mau mulai, ini event kuliner ya, semacam kayak bazar kuliner kayak gitu kan. Ini tantangan kita adalah tempat yang spooky, yang mungkin teman-teman yang daerah Tegal tahu ya, scene itu seperti apa gitu ya. Tapi memang kita itu punya challenge bahwa bagaimana sih tempat yang negatif ini dikonversi menjadi tempat yang positif gitu kan. Oke, akhirnya kita untuk orang Tegal itu suka kuliner, suka makan, misalnya. Ya kita bikin festival kuliner di situ. Nah, tapi memang kenapa kesuksesan yang di situ terjadi kemarin-kemarin itu tidak jauh dari dari konten-konten yang kita share. Misalnya seperti ini organik, ini nggak berbayar gitu. Tapi yang nge-like sama yang komen yang memang di luar ekspektasi. Kalau persentase follower ini ya memang dibanding misalnya sama followernya 5.000 deh dengan konten yang biasa yang selling dibanding ini pasti tingkat engagement-nya itu pasti jauh lebih besar ini karena dari segi visualisasi sendiri saya bilang ini fotonya nggak terlalu powerful memang kita cari yang blur supaya teksnya memang muncul gitu kan. Di sini kan captionnya siapa simpan di gandeng mene gitu kan, tag orangnya bakal kamu gandeng ke sini kan gitu. Itu artinya di sini ada caption yang nge-trigger atau yang bikin gatel orang komen di sini atau minimal nge-like ini. Ya ini salah satu pola yang selama ini kita bikin. Jadi tingkat kegagalannya itu kecil sekali. Justru memang konten-konten yang seperti ini yang memang harus yaitu tadi butuh kreativitas ya, otak untuk bikin konten-konten atau caption yang memang menarik orang seperti itu sih. Ini salah satu contoh lah. Seperti itu. Oke, baik. Makasih Mas. Bayar Mas lah. Iya, ini ada udennya juga tahu. Sepertinya Bella sedang terjadi kegaduhan di sana ya, Mbak Elma ya. Silakan Mbak Elma dilanjut. Iya, mohon maaf ya Pak Rangga, Pak Koko. Kebetulan sedang WFO Pak ya. Rangga udah. Oke, sudah cukup. Terima kasih Mas. Iya, Koko. benar. Gimana Pak Rangga? Apakah udah ini? Oke, sudah cukup jelas Mbak Elma. Mas Koko, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Ya, mungkin kita cukupkan saja dulu ya Pak Koko karena waktunya udah jam 15.30 nih. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas materinya Pak Koko Widiantara. Luar biasa menarik ya. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua untuk memulai usahanya agar bisa menjadi pengusaha sukses ya. Amin, amin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama mungkin ya Pak Rangga ya. Betul, ya. Ya. Oke, sesi foto mungkin ya. Untuk teman-teman ya bisa menyalakan kameranya. Oke, silakan teman-teman, Ibu dan juga Bapak boleh dinyalakan terlebih dahulu fitur kameranya. Ini sebagai untuk bahan
publikasi ya Mbak Elma ya di media online dan juga di Instagram kita. Ya, benar sekali. Ya, ngomong-ngomong masalah Instagram, jangan lupa nih teman-teman dan Iya. juga Bapak dan juga Ibu yang belum follow Instagram BEC, silahkan di follow @becupzi.official. Nanti banyak sekali informasi-informasi baik event ataupun motivasi bisnis lainnya yang kami posting. Oke, silahkan Mbak Elma, aba-aba ada di Mbak Elma. Ya, ini mari kita foto bersama dulu ya. Silahkan menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk teman-teman semua. Baik, langsung saja kali ya Pak Rangga ya. Silahkan. Ya. Gimana ini Pak Rangga nih? Mau gayanya yang seperti apa dulu nih? Boleh untuk yang pertama. Mau silakan. pakai gaya Senyum dulu ya. seperti Oke, yang Oh, pertama senyum silakan dulu. senyum Oke. terbaiknya, Ibu dan juga Bapak, teman-teman di sini semua. Hitungan ketiga, aba-aba ada di saya. Siap, 1, 2, 3. Yang senyum padahal Mbak Elma masih pada pakai masker di sini, nggak apa-apa karena memang Iya benar. Tapi dari- tapi kelihatan sinar Pak Rangga wajahnya kalau ya. senyum tuh. Iya, benar. Oke, untuk yang selanjutnya silahkan boleh pose bebasnya terlebih 2 kali lagi ya, teman-teman di sini Iya, semua. benar. Pose bebasnya silahkan. 1, boleh dong berikan pose terbaiknya. 2, 3. Oke, yang terakhir Mbak Elma silahkan bebas mau pose seperti apa. Mungkin itu ya. Gaya khas kita, Pak Rangga. Yang Apa tuh? kayak gini mungkin kali ya. Oh, dicilangin ya tangannya ya. Iya, benar. Oke. Boleh dibantu panitia Baik. untuk mengambil gambar ya. Silahkan aba-aba dari Mbak Elma. Ya, baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih untuk Bapak atau Ibu dan teman-teman peserta workshop kali ini. Selanjutnya, silahkan bisa untuk mengisi kuesioner atau link absensi ya, Pak Rangga ya. Ya, betul Mungkin bisa sekali. dibantu oleh Bu Ella Ya. di share di fitur chat. Oke, baik. Jadi ini nanti isinya merupakan kuesioner ya Mbak Elma ya sebagai nanti juga yang untuk e-sertifikat ya Mbak Elma ya. Untuk konfirmasi Ya, benar. juga. Jadi input emailnya sesuai dengan pada saat melakukan pendaftaran di sana. Dan juga nanti wajib ya hukumnya ya, walaupun ada beberapa yang tidak melakukan pembayaran atau tidak ingin mendapatkan e-sertifikat karena memang workshopnya free ya Mbak Elma ya. Tapi memang untuk kuesioner untuk perbaikan Yang kami ingin mendapatkan e-sertifikat. supaya nanti juga event next selanjutnya lebih baik lagi ya Mbak Elma ya. Oh iya benar. Jadi mohon diisi Iya kuesioner. benar. Mbak Elma sembari menunggu Bapak dan juga Ibu teman-teman di sini semua mengisi kuesioner juga sambil di closing atau gimana? Iya, baik-baik, Pak Rangga. Oke, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang sudah hadir di workshop and coaching system pada hari ini. Kami segenap panitia mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Koko, terima kasih banyak Mas Koko. Ya, Bapak Ibu Terima jangan kasih, lupa Pak ya diisi Koko. kuesionernya ya, Bapak Ibu. Oh, dan jangan lupa juga mungkin ada sebagian dari peserta di sini ada yang tahunya kan workshopnya gratis tuh, memang workshopnya gratis. Jika teman-teman semua yang ingin mendapatkan e-sertifikat tinggal dapat melakukan pembayaran saja. Jangan lupa disimpan dengan baik slip pembayarannya dan lakukan konfirmasi pembayaran. Boleh dibantu oleh Bu Ella untuk konfirmasi pembayarannya. Untuk di-share linknya. Mas Koko jangan kapok-kapok ya, nanti next event. Terima kasih banyak. Kalau Mas Koko, ya kalau Mas Koko ingin meninggalkan room duluan juga tidak apa-apa, silahkan. Izin dulu ya. Ya, terima kasih Mas Koko. Iya, terima kasih Pak Koko.
Oke, mungkin teman-teman peserta yang sudah selesai melakukan pengisian kuesioner boleh meninggalkan room Zoom-nya, dan yang ingin melakukan konfirmasi pembayaran itu barusan Kak Ella sudah share link-nya. Di sana ada bit.ly/pembayaran_workshop. Nanti tinggal di sana input email yang valid ya Bapak Ibu, karena nanti kami akan kirim e-sertifikatnya melalui email yang Bapak Ibu kirimkan. Oke, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi. Kami tunggu di next event ya. Jangan lupa juga yang ingin mengikuti workshop yang lainnya ya, Mbak Elma, langsung aja kepoin Instagramnya @bcupc.official. Karena nanti di sana sudah tercantum tuh setiap event yang akan kami selenggarakan di kemudian. Masih ada 4 event lagi ya. Salah satunya mungkin besok 5 event nih. Iya benar. Besok ya, besok ada. Besok untuk laporan keuangan. Ya, tuh bayarnya berapa Mbak Ella? Ada yang bertanya itu Kak Husni Mubarok, bayarnya berapa? Bayarnya hanya Rp10.253 ya. Mungkin nanti bisa japrian aja sama Mbak Ella atau langsung aja ada di Instagram kami ya, Mbak Elma ya. Di sana ada tuh nanti. Iya benar. Nomor rekeningnya seperti apa dan jumlah nominal yang harus dibayarkan seperti apa, dan ada rules-nya, ada timeline kita harus apain aja setelah melakukan pembayaran, konfirmasi pembayaran dan mengikuti seminar workshop lalu mendapatkan e-sertifikat. Dan juga untuk e-sertifikat nanti ditunggu 3 kali 24 jam ya Mbak Elma ya. Nah, itu ada yang itu nomor telepon HP-ku katanya dari Kak Husni. Mungkin Kak Ella boleh dibantu nanti japrian sama Mbak Husni, Kak Husni Mubarok, mohon maaf. Besok nih Mbak Elma, kita akan menghadirkan narasumber langsung ya dari seberang sana. Dari Pontianak. Narasumber yang luar biasa ya Pak Rangga ya. Dan memang narasumber yang jarang-jarang. Jadi beliau ini perempuan ya Mbak Elma ya, jarang sekali perempuan yang memang biasanya di event-event tuh kita selalu aja cowok lagi. Ini terbukti karena memang seminar wajib entrepreneur sebelumnya ya, yang memang pesertanya mahasiswa itu hanya 2 saja ya Mbak Elma ya, untuk narasumber yang perempuannya itu, sisanya dari 13 narasumber itu cowok seperti itu. Nah, ini spesial nih, spesial kami hadirkan untuk temanya tentang laporan keuangan. Yuk segera daftar Bapak dan juga Ibu, teman-teman di sini semua yang ingin tahu lebih jauh tentang cara penyusunan laporan keuangan. Iya. Biar keuangannya juga bisa diatur ya Pak Rangga ya. Ya, nggak berantakan ya Mbak Elma ya. Barusan narasumbernya dari jauh-jauh dari Tegal loh yang barusan. Ya, iya benar Pak Rangga. Besok dari Pontianak. Next event dari Sukabumi juga. Nah, itu bentuk kepedulian kami ya, khususnya untuk menumbuhkan jiwa wirausaha atau pengusaha di kalangan kita. Iya benar sekali Pak Rangga. Ini tidak hanya untuk mahasiswa BSI ataupun dosen BSI ya Mbak Elma ya, terbuka untuk umum ya Mbak Elma? Iya, terbuka untuk umum. Siapapun boleh. Kemarin juga saya sudah baca tuh rekapan-rekapan para pendaftar, ada yang dari universitas luar, ada yang dari siswa SMK juga, SMA juga, boleh tuh, karena memang workshopnya itu free ya. Tapi jika ingin mendapatkan sertifikat, boleh langsung melakukan pembayaran. Gimana nih Mbak Elma, kita nunggu semua yang pesertanya live atau gimana? Bisa langsung itu aja kali ya Pak Rangga ya, karena waktunya juga udah sore nih, saya juga mau sholat nih.